Jadi area yang diberikan pagar laut ini ternyata itu sudah ada HGB-nya, sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat hak guna bangunan itu biasanya pada wilayah daratan. Ini ada di laut. Gila nggak sih? Aduh, bukannya mafia tanah itu memang BPN. Ngeri. Ayo BPN coba angkat bicara, ini harus tembus kemana-mana ini. Sahabat SZ, ini hari kita melihat sebuah dagelan, ya anggaplah seperti dagelan, karena pagar laut sebenarnya ini sudah kita duga, di beberapa video sebelumnya sudah kita sempat sampaikan rumor-rumor itu, dan sekarang ternyata terbukti. Jadi area yang diberikan pagar laut ini ternyata itu sudah ada HGB-nya, sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat hak guna bangunan itu biasanya pada wilayah daratan. Ini ada di laut. Gila nggak sih? Ini mungkin fenomena gunung es yang ketahuan di sini, yang nggak ketahuan ada di beberapa tempat lain. Ngeri nggak ini? Coba kita lihat. Ada sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Ternyata pagar laut itu sudah ada HGB-nya, sahabat. Ampun, ini sungguh-sungguh membuat kita nggak masuk akal ya. Seperti biasa, investigasi dari Tempo yang membuka ini, dan semakin menguatkan, memvalidasi apa yang sudah disampaikan oleh Said Didu jauh-jauh hari. Dari bulan Juli, Said Didu sudah menyampaikan ini. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sudah 6 bulan yang lalu. Dan apa respon AHY dan Nusron Wahid? Wah, kami bingung katanya. Media sosial tengah ramai karena laut di Tangerang, Banten yang dipagari bambu sepanjang 30 km telah disertifikasi dengan status hak guna bangunan atau HGB. Ramai pula peta bumi yang mencantumkan informasi dasar luas wilayah terkait lengkap dengan tipe haknya. Kompas.com pun menelusuri aplikasi bumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dari penelusuran, Kompas.com didapati kafling-kafling yang berdekatan dengan sebuah perumahan telah berstatus dan pecah sertifikat HGB. Total luas area dengan status HGB itu lebih dari 537,5 hektar atau 5.375.000 meter persegi. Masing-masing kafling memiliki luas bervariasi mulai dari 3.458 meter persegi hingga terluas 60.387 meter persegi. Sementara itu, urbanis dan pengamat perkotaan Elisa Sultanujaya mengatakan total luas area yang sudah pecah sertifikat itu bisa untuk membangun kota mandiri baru. Ia menengarai para pihak yang terlibat pemasangan pagar bambu di Laut Tangerang itu memanfaatkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2024. Permen ini mengubah Permen ATR Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Menurut Elisa, jika melihat kronologi, prosesnya berbeda dengan penerbitan HGB Pulau C dan D yang kontroversial pada 2017 silam. Kala itu pengembang pulau reklamasi Pulau C dan D mengajukan rencana pengembangan, membuat master plan, dan mengajukan perizinan pembangunan reklamasi. Setelah reklamasi dibangun, dilanjut pemanfaatan lahan atau surat izin penggunaan tanah atau SIPPT, baru kemudian sertifikat induk dipecah dengan tipe-tipe tertentu. Ini aduh, langsung saja coba kita lihat ya. Makin asoy ternyata setelah dicek di aplikasi Bumi ATR BPN, di atas laut yang dipagari itu ternyata sudah ada HGB-nya. Nah, nanti kita cari tahu atas nama siapa itu HGB. Tapi yang aneh, Menteri ATR-nya nggak tahu gitu. Malah kebingungan, kan ajaib. Bayangin, laut sudah dikapling-kapling dan keluar HGB. Kurang ngeri apa negeri ini? Coba kita dengarkan ya. Penelusuran kita di Bumi ATR itu ya. Di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu, di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Kohot. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada kaplingnya.
coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini sudah ada alas hak di atas laut nih, di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru petak-petak di gambarnya atau mungkin ada luasan, keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar. Informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya. Beda-beda ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya. Tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut. Ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan BPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat. Karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan. Dan lain kira-kira kayak gitu. Luar biasa ya. Sudah ada putusan MK-nya tidak boleh ada hak di atas laut. Ini main terobos saja ini. Mengerikan. Jadi ya sudahlah ya, makin terbongkar ini. Kelakuan-kelakuan Pak Jokowi di eranya ini, ke bawah-bawah ini rusaknya luar biasa. Dirusak dengan semena-mena. Mau kita biarkan? Oh tidak. Kita harus mintai pertanggungjawabannya. Jangan dibiarkan begitu saja. Lihat, ini konteksnya yang dimaksud. Kalau semisal dipencet salah satu bagiannya kelihatan jelas informasi jenis sertifikat, luas, dan NIB-nya. Jadi ini yang dipagar, ya. Kemudian kalau kita klik itu keluar coupling. Couplingnya ukurannya beda-beda. Oh. Ini coupling-couplingnya ini. Ngeri nggak sih? Jadi nanti diuruk, ya, pakai tanah, pakai batu segala macam sehingga itu menjadi daratan gitu. Reklamasi lagi namanya. Ini yang ditolak tempo hari oleh Anies Baswedan. Lihat, ada coupling-couplingnya. Ukurannya ada yang besar, ada yang nggak kecil. Ratusan hektar. Nggak tahu berapa triliun kerugian negara atas kejadian ini. Mungkin uang sudah masuk karena sudah di coupling-coupling. Iya kan? Jahatnya luar biasa ini. Pagar laut misterius bikin KKP heran, punya sertifikat tanah tapi di laut. Ya kan nanti lautnya dihilangin, ya nggak usah heran. Aduh, bukannya mafia tanah itu memang BPN. Ngeri. Ayo BPN coba angkat bicara, ini harus tembus kemana-mana ini. Pantesan AHY Nusron ogah-ogahan bongkar pagar coupling laut. Batal dong mereka dapat bonus dari mafia. Ngeri kali ini bahasanya ya. Berarti Jokowi sudah kasih izin reklamasi. Harusnya bisa dipenjarakan tuh Jokowi dengan kebijakannya yang merugikan rakyat. Oh iya dong. Pasti dong. Harus dong. Ayo, bisa dong. Jadi ingat debatnya asam sulfat nggak sih? Tambang liar ada izinnya. Ya mungkin ke sini arahnya ya. Kata Menteri ATR urusannya hanya di darat saja, di laut dia tidak mau ambil pusing. Kacau. Hidup TNI, Bang Saidi Duni. Saat Polri nyatakan belum ada bukti pidana tentang pagar laut, saat Menteri dan DPR seperti takut, TNI AL melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Luar biasa. Semoga TNI muncul membela rakyat di seluruh Indonesia. Ini yang kita harapkan ya. TNI lahir dari rahim rakyat dan terus membersamai kepentingan-kepentingan rakyat. Ya, dan instruksi Pak Prabowo jelas. Ya. Cabut itu pagar laut. TNI AL jalankan perintah Presiden Prabowo, bongkar pagar laut di Tangerang pagi ini. Ini berita kemarin ya. Polri belum temukan unsur pidana pagar laut di Tangerang. Allahu Akbar. Ya inilah fenomena yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo terus istiqomah ya. Prabowo, 2, perintahkan pagar laut Tangerang dicabut dan diusut tuntas.
AHY Nusron kompak bingung soal pagar membentang 30 km di pesisir Tangerang yang diduga milik Aguan. Menteri KKP, pagar laut di Tangerang akan dicabut jika tak ada izin resmi. Jadi baru disegel saja, beraninya KKP baru disegel, TNI AL cabut. Ya sudah, ini yang dimaksud dengan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Kan begitu ya.